gerakan dakwah Muhammadiyah. Langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini pertama yaitu adalah dasar teologis, yang mana gerakan dakwah Muhammadiyah itu berlandaskan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dakwah ini dipahami sebagai kewajiban setiap muslim untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 1. Nah, jadi dapat kita ketahui Muhammadiyah itu kan mengajarkan Islam berkemajuan, yang mana Islam mendorong kita untuk berilmu, lebih ke berpikir sekitar. Nah, artinya di sini Muhammadiyah itu lebih ke tindakan nyata, bukan hanya sekedar ceramah saja. Yang mana tindakan nyata itu dapat dilihat dari dakwah di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun sosial terhadap masyarakat. Nah, yang kedua adalah aktualisasi dan model-model dakwah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah di sini berdakwah secara kontekstual dan aplikatif, artinya nyata, tidak hanya melalui ceramah saja. Nah, jadi di sini ada 4 model dakwah Muhammadiyah. Yang pertama itu ada dakwah pendidikan, yang mana dakwah pendidikan itu dia melalui kegiatan pendidikan dan pembinaan ilmu. Contohnya saja ketika kita melakukan kunjungan awal yang kemarin itu ada pada TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah, serta Madin 1 dan Madin 2 Muhammadiyah. Nah, itulah bentuk dari contoh dakwah pendidikan. Nah, yang kedua ada dakwah sosial dan kesehatan, yang mana dakwah ini melalui pelayanan sosial dan kesehatan kepada masyarakat. Dapat kita ketahui contohnya yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, yang kedua dapat kita lihat ada Kartik Asal Muhammadiyah yang merawat anak yatim dan piatu. Dan yang ketiga ada layanan sosial seperti bantuan bencana, bakti sosial, dan pelayanan kemanusiaan seperti Lazismu. Dan yang ketiga ada dakwah kultural. Nah, di sini kultural itu menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dapat kita lihat pada budaya-budaya orang itu mereka melakukan pengajian. Nah, di sini dapat kita masukkan ke dalam dakwah kultural, karena dakwah kultural ini yaitu dakwah yang menyesuaikan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dan terakhir atau yang keempat yaitu ada dakwah ekonomi, yang mana dakwah ekonomi ini dakwah melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat. Sebagai contohnya yang pertama yaitu ada pemberdayaan UMKM yang melakukan pelatihan usaha dan pendampingan. Dan yang kedua ada kita lihat pada Koperasi Muhammadiyah untuk kesejahteraan umat Muhammadiyah. Dan yang ketiga yaitu ada sama seperti tadi yaitu program ekonomi umat seperti bantuan usaha dan pembentukan bantuan melalui Lazismu nantinya. Oke, materi selanjutnya yaitu ada dakwah konstitusional, yang mana dakwah konstitusional itu adalah dakwah yang dilakukan dengan mematuhi hukum dan peraturan negara. Artinya dakwah ini dilakukan sesuai aturan negara, tidak melanggar hukum dan menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi di sini ada Muhammadiyah itu dapat Muhammadiyah dalam dakwah konstitusional tadi, yang
mana itu dakwah digital itu dilakukan dengan cara yang sopan, menyejukkan, dan cara yang mudah untuk dipahami. Nah, jadi di sini dakwah digital itu ada beberapa contoh medianya. Yang pertama yaitu ada media sosial yang dapat kita lihat pada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Nah, sekarang dakwah-dakwah itu telah mengikuti perkembangan zaman. Banyak sekali dakwah di TikTok dapat kita lihat secara pribadi, dan di YouTube dapat kita lihat juga banyak sekali dakwah yang dapat kita tonton atau dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua ada website dan platform dakwah online. Banyak sekali platform-platform yang menghasilkan dakwah online. Nah, yang ketiga ada podcast dan konten edukatif digital, yang mana sekarang perkembangan teknologi kan sudah sangat canggih. Nah, di konten-konten YouTube atau konten-konten TikTok, mereka banyak mengadakan podcast yaitu mengenai dakwah. Nah, disitulah contoh dari dakwah digital yang dapat kita lihat pada generasi era modern saat ini. Nah, jadi di sini ada keunggulan dakwah digital, yang mana yang pertama itu menjangkau audiens lebih luas lagi, karena kan kalau dakwah digital ini menyeluruh, semuanya bisa melihatnya. Nah, jadi menjangkau audiens lebih luas lagi. Nah, yang kedua yaitu cepat dan efektif. Nah, jadi artinya di sini